bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelumnya perkenalkan saya Irma Meikawati dengan NIM 4101421005. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah maksimum dan minimum menggunakan metode grafik dan garis lidik dengan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah program linear. Submateri yang akan dibahas pada video kali ini diantaranya: yang pertama, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode selidik. Yang ketiga, contoh masalah maksimum dan penyelesaiannya dengan GeoGebra. Dan yang keempat, contoh masalah minimum dan penyelesaiannya dengan GeoGebra. Langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik yaitu: yang pertama, merumuskan permasalahan real menjadi model matematika yang sesuai dengan syarat yang diperlukan. Yang kedua, kendala-kendala yang ada di gambar hingga dapat diperoleh daerah yang visible, yang titik sudutnya diketahui jelas. Yang ketiga, nilai fungsi sasaran dihitung setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Dan yang terakhir, menyusun simpulan. Sedangkan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik yaitu: yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Dan yang terakhir, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum. Contoh masalah maksimum. Pak Faisal memiliki sebidang tanah yang luasnya 200 meter persegi yang akan dibuat lahan parkir mobil dan bus. Luas tempat parkir rata-rata yang dibutuhkan sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan sebuah bus 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 12 kendaraan. Pak Faisal akan menentukan harga parkir setiap jamnya sebesar Rp8.000 untuk mobil dan Rp15.000 untuk bus. Jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapa jumlah tempat parkir mobil dan bus yang harus dibuat Pak Faisal agar memperoleh keuntungan maksimum? Nah, di sini kita akan selesaikan masalahnya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X ini sama dengan biayanya mobil yang parkir dan Y sama dengan biayanya bus yang parkir. Kita buat tabel dulu seperti ini, di mana satu mobil itu membutuhkan 10 meter persegi lahan dan bus membutuhkan 20 meter persegi lahan, di mana tersedia lahannya itu 200 meter persegi. Nah, untuk daya tampung kendaraannya itu 12, sedangkan biaya parkir untuk mobil, satu mobil itu 8.000 dan satu bus itu 15.000. Pertama kita susun model matematikanya, diperoleh 10x ditambah 20y kurang dari 200. Kita sederhanakan menjadi x ditambah 2y kurang dari sama dengan 20. Ini merupakan kendala banyaknya kursi yang dikirim. Kemudian yang kedua yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 12. Ini merupakan kendala banyaknya meja yang dikirim. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 merupakan persyaratan non-negatif. Untuk fungsi tujuannya diperoleh max Z sama dengan 8.000x ditambah 15.000y. Langkah yang kedua, kita menggambar daerah penyelesaian dari persamaan. Diperoleh dua persamaan, yang pertama x ditambah 2y sama dengan 20. Ini diperoleh titik 0,10 dan 20,0. Kemudian persamaan yang kedua x ditambah y sama dengan 12. Diperoleh titik 0,12 dan 12,0. Pada GeoGebra, kita masukkan persamaan-persamaan tadi. Yang pertama, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 20. Kemudian yang kedua, x ditambah y
kurang dari sama dengan 12. Persamaan yang ketiga yaitu persyaratan non negatif, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu diperoleh daerah yang diarsir berada di sini atau daerah penyelesaian. Kita beri tanda. DP ini merupakan daerah penyelesaian. Kita perjelas kembali untuk tulisan DP ini menjadi lebih besar. Kemudian daerah ini dibatasi oleh 4 titik. Kita beri tanda juga. Misalkan titik yang pertama adalah A. Kita ketikkan yaitu A 0,0. Kemudian titik yang kedua yaitu B 12,0. Kemudian titik potong yang ketiga C 4,8. Dan yang terakhir D 0,10. Nah, setelah diperoleh titik-titik ini, maka kita dapat menguji titik untuk mengetahui titik maksimumnya. Nah, selanjutnya setelah dengan metode GeoGebra tadi, kita peroleh grafik seperti ini dengan daerah penyelesaiannya berada pada daerah ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Diperoleh titik pojoknya itu C 4,8. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan nilai maksimum. Diperoleh 4 titik. Di antaranya yang pertama itu ada titik A 0,0, B 12,0, C 4,8, dan D 0,10. Nah, titik-titik tadi kita akan substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi diperoleh Z sama dengan 8.000X ditambah 15.000Y. Nah, kita substitusikan. A ini hasilnya adalah 0, dan B hasilnya itu 96.000, C hasilnya itu 152.000, dan D hasilnya itu 150.000. Nah, ini kita tentukan mana nilai maksimumnya. Diperoleh nilai maksimumnya itu 152.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agar memiliki keuntungan maksimum sebesar Rp152.000, Pak Faisal harus memiliki 4 tempat parkir mobil dan 8 tempat parkir bus. Seperti itu. Nah, selanjutnya metode garis lidik dengan GeoGebra. Ini juga berkaitan dengan metode grafik tadi, di mana untuk menentukan ini kita harus memperoleh grafik dari GeoGebra terlebih dahulu. Nah, dari grafik tersebut itu kita sudah mengetahui bahwa titik pojoknya C4,8. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya. Diperoleh garis lidik awalnya itu kita sederhanakan. Nah, disederhanakan ini menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 120.000. Dengan titik yang kita sederhanakan pula menjadi titik 0,4 dan 6,0. Seperti itu. Hasil GeoGebra metode grafik juga berkaitan dengan metode garis lidik. Karena tadi sudah diperoleh persamaan selidiknya, kita masukkan.
2x ditambah 3y sama dengan k. Akan diperoleh rentang dari negatif 5 sampai 5. Untuk memperluasnya, kita juga bisa mengaturnya. Kita atur misalkan dari negatif 5 sampai 50. Nah, garis dari persamaan selidik tadi dapat kita geser sampai berpotongan dengan titik pada daerah penyelesaian. Nah, setelah kita geser-geser ini, mendekati daerah pada titik penyelesaian. Nah, kemudian kita tepatkan kembali titiknya, kita isi K sama dengan 32 sehingga garis selidik ini tepat berpotongan dengan titik C. Dengan C 4,8. Dari GeoGebra diperoleh grafik seperti ini. Nah, karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di bawah atau sebelah kiri garis selidik. Nah, dengan garis selidik diperoleh titik optimumnya 4,8. Nah, langkah yang keempatnya itu kita masukkan titik 4,8 ke dalam fungsi tujuan. Nah, diperoleh 152.000. Jadi, agar memiliki keuntungan maksimum sebesar Rp152.000, Pak Faisal harus membuat 4 tempat parkir mobil dan 8 tempat parkir bus. Seperti itu. Contoh untuk masalah minimum. Pak Faisal ingin mengirim 1.200 kursi dan 400 meja kepada pelanggannya. Beliau akan menyewa mobil pickup dan truk untuk mengangkut barang tersebut. Sebuah mobil pickup dapat mengangkut 40 kursi dan 10 meja, sedangkan sebuah truk dapat mengangkut 30 kursi dan 20 meja. Biaya sewa sebuah mobil pickup adalah Rp200.000, sedangkan sebuah truk Rp300.000. Berapakah jumlah mobil pickup dan truk yang harus disewa Pak Faisal agar biaya pengirimannya paling murah atau minimum? Nah, di sini kita akan selesaikan permasalahannya. Untuk penyelesaian masalahnya, kita misalkan X ini sama dengan banyaknya mobil pickup yang disewa dan Y banyaknya truk yang disewa. Kemudian kita buat tabel seperti ini, di mana satu mobil pickup ini dapat membawa 40 kursi dan satu truk dapat membawa 30 kursi dengan jumlah maksimal kursi yang dibawa itu 1.200. Kemudian untuk meja, satu mobil pickup dapat membawa 10 dan truk dapat membawa 20 dengan jumlah maksimumnya 400. Sedangkan biaya sewanya untuk mobil pickup itu 200.000, sedangkan truk 300.000. Nah, langkah pertama kita susun model matematikanya. Diperoleh 40x ditambah 30y lebih dari sama dengan 1.200. Kita sederhanakan menjadi 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 1.120. Nah, ini merupakan kendala banyaknya kursi yang dikirim. Kemudian yang kedua yaitu 10x ditambah 20y lebih dari sama dengan 400. Kita sederhanakan menjadi x ditambah 20y lebih dari sama dengan 40. Ini merupakan kendala banyaknya meja yang dikirim. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan persyaratan non-negatif. Nah, untuk fungsi tujuannya diperoleh min Z sama dengan 200.000X ditambah 300.000Y. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menggambar daerah penyelesaian. Untuk persamaan yang pertama, 4X ditambah 3Y sama dengan 120 diperoleh titik 0,40 dan 30,0. Sedangkan yang kedua yaitu X ditambah 2Y sama dengan 40 diperoleh titik 0,20 dan 40,0. Pada GeoGebra kita masukkan persamaan-persamaan tadi. Yang pertama 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 120. Yang kedua, X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 40.
Dan untuk persyaratan non negatifnya, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Diperoleh daerah yang diarsir berada di sini atau daerah penyelesaian. Kita beri tanda. Kemudian kita atur tulisan DP menjadi teks yang lebih besar agar lebih jelas. Kemudian daerah ini dibatasi oleh 3 titik, kita beri tanda juga. Misalkan titik yang pertama adalah A, di mana A ini 0,40. Kemudian B 24,8. Dan C 40,0. Setelah diperoleh titik-titik ini, maka kita dapat menguji titik untuk mengetahui titik minimumnya. Dari GeoGebra tadi kita peroleh bentuk grafik seperti ini dengan daerah penyelesaiannya juga seperti ini ya. Nah, terdapat 3 titik yang membatasi. Nah, untuk yang langkah ketiga yaitu kita akan menentukan titik pojok dari himpunan penyelesaian. Nah, dari grafik ini diperoleh titik pojok B 24,8. Nah, selanjutnya kita yang langkah keempat ini akan menentukan nilai minimum. Nah, diperoleh 3 titik, yaitu titik A, B, C, A sama dengan 0,40. Kemudian yang B 24,8 dan yang C 40,0. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan 200.000 X ditambah 300.000 Y. Untuk titik A ini diperoleh nilai 12 juta rupiah. Untuk titik B diperoleh nilai 7.200.000 rupiah. Dan untuk titik C diperoleh nilai 8 juta rupiah. Nah, nilai minimumnya ini kita peroleh 7.200.000 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan, untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Pak Faisal harus menyewa 24 mobil pickup dan 8 truk, karena biaya kirimnya hanya 7.200.000 rupiah. Dari GeoGebra tadi, kita selanjutnya metode garis selidik dengan GeoGebra ini juga berkaitan dengan metode grafik. Tadi sudah diperoleh grafik seperti ini dengan titik pojok dari himpunan penyelesaiannya itu B 24,8. Nah, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 200.000 X ditambah 300.000 Y, maka persamaan garis selidik awalnya nanti kita sederhanakan ini menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 600.000. Dengan titiknya juga kita sederhanakan menjadi titik 0,20 dan 30,0. Seperti itu. Hasil GeoGebra metode grafik juga berkaitan dengan metode garis selidik. Karena tadi sudah diperoleh persamaan selidiknya, kita masukkan 2X ditambah 3Y sama dengan K. Akan diperoleh rentang K dari negatif 5 sampai 5. Untuk memperluasnya, kita bisa mengaturnya dari negatif 5 sampai 100. Garis dari persamaan selidik tadi dapat kita geser sampai berpotongan dengan titik pada daerah penyelesaian. Dan diperoleh titik optimum di B 24,8. Nah, dengan metode garis selidik tadi diperoleh grafik seperti ini. Karena fungsi tujuannya minimum, titik optimum dicapai jika semua himpunan penyelesaian dari kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel berada di atas atau sebelah kanan garis selidik. Dengan garis selidik diperoleh titik optimum 24,8.
Nah, langkah yang keempat, kita masukkan titik 24,8 ke dalam fungsi tujuan. Diperoleh 200.000 dikali 24 dan 300.000 dikali 8. Nah, hasilnya itu 7.200.000. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk mengirim barang dengan biaya minimum, Pak Faisal harus menyewa 24 mobil pickup dan 8 truk karena biaya kirimnya hanya Rp7.200.000. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyelesaian masalah maksimum dan minimum menggunakan metode grafik dan garis selidik. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.